Cek-cek kita mulai 3, 4, 5 ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan tentang hukum dan perubahan sosial. Saya share. Wait. Oke, sudah nampak di layar ya, hukum dan perubahan sosial. Kita akan lihat atau diskusikan bagaimana sih teori tentang perubahan sosial dan nanti bagaimana relevansinya dengan hukum. Harapannya kalian nanti bisa menjelaskan hubungan perubahan sosial dan hukum, kemudian menjelaskan bisa hukum itu dipakai sebagai alat yang bisa mengubah masyarakat dan bisa menjelaskan hukum itu sebagai pengatur perilakuan di masyarakat dan batasan-batasan di dalam hukum. Oke, kita lihat dulu. Saya ingin flash sejenak. Coba ketika kita bicara tentang perubahan sosial, apa yang kalian pahami tentang perubahan sosial? Mas Muhammad Hasan Albana, coba, Mas, menurutmu apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial, eh, perubahan tatanan masyarakat, terutama dalam hal hukum dan peraturan. Contohnya gimana? Contoh deh, supaya kalau mendefinisikan susah, kalau dicontoh mungkin bisa. Apa ya, Bu?
Apa ya, Bu? Susah disebutkan tapi bisa dirasakan. Iya, Coba kira-kira. Mbak Atikal Maula dibantu, Mbak. Menurutmu apa atau sebutkan atau mungkin contohkan apa sih atau bagaimana sih perubahan sosial itu? Mbak Atikal Maula Itu ada? Bu tadi yang dijelasin, ada. Yang Mm-mm. dijelasin Hasan Albana tadi tentang perubahan sosial ataupun lembaga-lembaga kemasyarakatan tentang hukum ataupun itu. Ya, mungkin contohnya kayak perubahan kita ini Bu apa tahu ke apa hukum-hukum tentang desa ataupun mungkin kayak gitu kan. Oke, itu perubahan hukum, ya. Kemudian kalau hukum berubah, apa yang di sosial tuh apa yang berubah? Mungkin dibantu lagi Mas Kais Reza Fahlevi. Mungkin perubahan sosial seperti contohnya eh, zaman dulu itu masyarakat masih banyak yang saling berinteraksi komunikasi dengan sesama melalui secara langsung gitu Bu. Dan sekarang karena banyaknya perkembangan teknologi sehingga merubah eh, sosial kemasyarakatan menjadi ke dunia maya semua Bu. Oke, Mungkin ya. seperti itu. Mari kita bedah satu-satu. Kalau suatu kota mempunyai perubahan fisik, misalnya ada gedung baru, ada jalan tol baru, atau ada mall baru, ya, ada pasar baru, mungkin di situ itu kita sebut sebagai suatu bentuk perubahan fisik atau infrastruktur. Ya. Nah, itu kan jelas ya, terlihat. Kita bisa lihat, oh iya, ada physically, kita bisa lihat jalan tol, secara fisik kita bisa lihat mall baru, ya, secara fisik kita lihat ada eh, jalan baru mungkin, atau pasar baru ya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang secara fisik bisa kita lihat. Nah, apakah perubahan fisik ini juga punya dampak pada perubahan sosial? Nah, perubahan sosial ini yang susah didefinisikan. Seperti itu tadi. Bisa dirasakan seperti tampak terlihat tapi susah dibicarakan. Ya. Misalnya begini, ketika terjadi COVID ya, atau ketika kalian dari Indonesia dulu, kemudian pindah ke Sudan, ada nggak hal dari kalian yang berubah terkait dengan pola pikir, terkait dengan cara memandang sesuatu mungkin, ada nggak kalian rasakan itu berubah? Ada yang mau refleksi? Bentar, sambil cek. Mbak, ini Mbak apa Mas ya? Nova Roswanda. Iya, Bu. Oh Mbak, oke. Teman saya Nova tapi Mas soalnya. Mbak Nova, ke Sudan tahun berapa? 2019, Ibu. 2019. Oke, sebelumnya di mana? Di Jambi, Bu. Oke. Waktu kira-kira setelah 2019 ada perubahan cara memandang sesuatu terkait dengan ketika Mbak Nova pindah ke eh, Sudan, Ada, Bu. misalnya, misalnya Dari gimana? segi, dari segi budaya misalnya, Bu. Mm-mm. Berubah gimana, Mbak? Kalau kalau di Indonesia itu kan eh, ramah-ramah orang-orangnya. Kalau di Sudan ramah-ramah juga, cuman eh, nggak terlalu gitu, Bu. Cara ramahnya beda. Ya, Bu. Kemudian itu mempengaruhi apa di dalam Mbak Nova?
Cara berinteraksi, Bu. Oke, good. Jadi mungkin itu mempengaruhi, oh ternyata ada ya cara ngomong begini misalnya. Oh ternyata ada ya pandangan seperti ini. Kita lihat dulu yuk. Oke, ya, gini ya. Perubahan sosial. Ya, jadi perubahan sosial seringkali dimaksudkan atau didefinisikan sebagai perubahan struktur, fungsi, dan unsur sosial yang meliputi norma, fungsi, lapisan sosial, pola, perilaku, status, dan lain-lain yang membentuk tata kehidupan sosial yang baru. Jadi kalau kita menyebutkan suatu masyarakat, ya masyarakat itu apa sih? Masyarakat itu apa? Kalau ada papan tulis saya bisa gambar misalnya sekumpulan orang di dalam lingkaran itu kita sebut sebagai masyarakat, ya. Apa itu masyarakat? Diikat oleh apa masyarakat itu? Kenapa dia disebut sebagai masyarakat Indonesia? Mas Muhammad Al-Falah. Hadir Mas Muhammad Al-Falah? Belum kelihatan Mas Fathul Mubin. Oh Mas, ada. Mas Muhammad Al-Falah. Ya. Kalau kita menyebut masyarakat Indonesia, sebetulnya masyarakat Indonesia itu kenapa disebut masyarakat Indonesia? Dia terikat oleh apa? Karena mereka terikat oleh peraturan dan hukum di Indonesia, Bu. Peraturan hukum di Indonesia. Ada lagi? Salah satunya Pancasila gitu. Oke. Yang disebut masyarakat ya berarti kenapa kita disebut masyarakat Indonesia? Mungkin pertama bisa jadi kita terikat oleh suatu wilayah tertentu. Kita berada di suatu wilayah yang disebut namanya Indonesia. Ya, bukan saya diaspora, saya ada di luar negeri. Oke, tetapi warga negara, kewargaan negara itu mengikat kita menjadi Indonesia. Kemudian kita disebut masyarakat Indonesia karena punya suatu sistem nilai budaya, yaitu budaya Indonesia yang kita akui. Dan itu kita menganut. Kita persempit lagi. Mungkin kita sebut masyarakat Jawa, ya, atau masyarakat Batak mungkin ya. Karena ada suatu sistem sosial yang kita itu terikat di dalamnya. Nah, itu tadi sistem sosial, budaya, kemudian kita disebut masyarakat Islam karena kita terikat oleh satu sistem agama, sistem belief yang sama. Nah, itu adalah kalau di bahasa sosiologi disebut struktur sosial. Ya. Jadi kalau digambarkan masyarakat itu berada di dalam atau terlingkupi oleh yang namanya struktur sosial. Nah, struktur sosial ini bisa macam-macam ya. Bisa tadi agama, bisa tadi norma, bisa jadi hukum, bisa jadi sistem budaya, bisa jadi sistem ekonomi mungkin. Nah, itu disebut sistem atau struktur sosial atau lingkungan sosial. Nah, di sosiologi ada pertanyaan begini. Kira-kira apakah masyarakat yang membentuk sistem sosial, struktur sosial, atau masyarakat yang mempengaruhi struktur sosial, atau struktur sosial yang membentuk masyarakat? Ini kayak pertanyaan duluan mana ayam sama telur. Ya. Apakah misalnya masyarakat itu bisa mengubah sistem budaya, ataukah sistem budaya yang di masyarakat itu justru mempengaruhi individu? Ya. Maka ada teori yang fokusnya ke aktor. Aktor itu individu. Ya. Atau
teori yang fokusnya ke struktur, ya, ke dimensi-dimensi tadi yang membentuk apa namanya. Kemarin kita belajar teori fungsionalis struktural, ya. Teori itu basicnya, dasarnya adalah dia percaya pada struktur. Ya, strukturlah yang menggerakkan individu. Sistemlah yang menggerakkan individu. Bukan aktor ini, bukan masyarakat yang mengubah struktur atau mewarnai struktur. Nah, ini saya kasih sebagai gambaran dulu, kita belajar bagaimana yang disebut dunia sosial itu seperti apa. Nah, ini tadi ya. Jadi ada masyarakat, ada struktur sosial. Ya. Struktur sosial tadi yang melingkupi masyarakat. Nah, masyarakat itu pada dasarnya selalu berubah. Tidak ada masyarakat yang statis. Sekalipun misalnya itu masyarakat pedalaman. Ada yang bilang, Bu, kalau suku Baduy gimana? Dia kan kayaknya nggak berubah. Ya, sebetulnya berubah juga. Cuman perubahannya cepat atau lambat sekali, ya. Ini nanti banyak faktornya kenapa masyarakat berubah. Pada intinya tidak ada masyarakat yang sangat statis, stagnan, ya, gitu-gitu aja. Ya. Masyarakat itu selalu berubah. Tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Kemudian perubahan pada lembaga kemasyarakatan diikuti juga perubahan pada lembaga sosial. Kemudian perubahan itu tidak bisa diatasi pada bidang kebendaan atau hanya pada bidang spiritual saja. Nah, kalau perubahan itu berlangsung dengan cepat, maka akan menimbulkan kekacauan, chaos. Ya. Kayak kalian di Sudan gitu ya, perubahannya mungkin cepat ya saat itu sehingga terjadi chaos. Hari ini di Palestina, ya, bagaimana perubahan struktur masyarakat, pola masyarakat, struktur keluarga pun mungkin berubah dengan cepat, ya, sehingga ini Masya Allah sebetulnya dampak sosialnya itu sangat luar biasa bagi masyarakat Palestina, ya, karena lingkungan fisiknya berubah, lingkungan tata struktur sosialnya juga berubah, ya, dan mereka tercerabut dari apa namanya konteks kebudayaannya, ya, karena mereka harus dipaksa mengungsi dan lain sebagainya. Pada kasus-kasus seperti ini maka akan terjadi kekacauan sosial, ya. Nah, perubahan itu sendiri bisa dilihat dalam 3 kategori. Ya, yang pertama adalah perubahan secara evolusi dan perubahan secara revolusi. Ya, secara evolusi itu sedikit-sedikit, ya, tetapi tahu-tahu kita sudah berubah aja, ya. Misalnya kalau di situ saya contohkan cara bercocok tanam, ya. Dulu orang bercocok tanam dengan cara manual. Mungkin dibajak pakai kerbau atau dibajak pakai sapi. Kemudian ada inovasi-inovasi baru, ditemukan alat traktor dan lain sebagainya, alat penanam padi, maka di sistem bercocok tanam berubah. Ya, sistem bercocok tanam ini berubah, kira-kira kalau sistem bercocok tanam ini berubah, perubahan sosial apa yang akan terjadi? Coba Mas Anwar Jailani hadir? Hadir, Bu. Oke. Ada beberapa hal yang hilang, Bu. Contohnya kayak mungkin yang tadinya kerbau itu digunakan untuk membajak jadi tidak, Bu. Terus Dan juga tenaga ya manusia gimana? otomatis
sumber daya manusia juga digunakan bukan dalam aspek tenaganya Bu, tapi dalam aspek mungkin jasanya Oke. untuk mengoperasikan mesin-mesin itu Bu. Oke ya. Ini contoh dari bagaimana perubahan secara evolusi ya tadi ya. Kita lihat misalnya hari ini masuk tol aja ya, kita nggak ada lagi mbak-mbak yang narik uang narik ngasih karcis tol ya. Ini tapi semua dikerjakan oleh mesin. Nah, ini dampak sosialnya apa? Oh, ada kehilangan pekerjaan ya, manusia kehilangan pekerjaan. Oh, angka pengangguran lebih tinggi ya. Angka pengangguran lebih tinggi. Oh, dibutuhkan tenaga-tenaga yang skill untuk membuat sistem agar ini tetap berjalan ya. Maka ada perubahan paradigma di masyarakat misalnya jenis sekolah yang dibutuhkan saat ini adalah sekolah-sekolah yang berhubungan dengan teknologi informasi atau digitalisasi ya. Karena orang sudah kecenderungannya perubahannya ke sana. Seperti itu contoh dari bagaimana perubahan secara evolusi sedikit-sedikit ya. Kemudian secara revolusi ya, kalian juga udah mengalami saya kira secara revolusi ya. Ada pemberontakan, ada kudeta ya. Indonesia sendiri sudah merasakan misalnya adanya kudeta pada tahun 1965, gerakan 30 September itu mengubah semuanya. Mengubah sistem politik ya, mengubah sistem pemerintahan, mengubah sistem pemilu, yang itu tadi mengubah struktur sosial, dan itu mengubah masyarakatnya juga ya. Membuka membuat beberapa perubahan sosial di dalam masyarakat. Bisa difahami ya? Kemudian ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan ya. Misalnya kalau pembangunan jalan tol, pembangunan jalan itu kan perubahan yang direncanakan ya. Nggak mungkin kayak kita mau bangun rumah. Misalnya kalau bangun rumah masih ini kayaknya rumahnya perlu ditinggiin deh. Kita besok beli tanah, beli semen ya. Hari ini kita ngomong besok sudah bisa dikerjakan. Ya, tapi kalau perubahan yang direncanakan tidak seperti itu. Kita bikin jalan tol misalnya itu perlu dibicarakan lokasi, anggaran, sampai eksekusi itu tidak bisa dalam waktu dekat. Ya, maka diperlukan adanya perancangan. Nah, kalau perubahan yang tidak direncanakan itu misalnya adalah dikarenakan bencana alam. Tahu-tahu ada tsunami, tahu-tahu ada gempa bumi. Kemudian jenis yang ketiga atau kategori ketiga adalah perubahan yang pengaruhnya besar dan perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan-perubahan yang pengaruhnya kecil misalnya ya yang tidak ngaruh-ngaruh banget lah secara global ya, perubahan model-model pakaian ya tidak terlalu mempengaruhi kehidupan hajat hidup orang banyak. Tapi perubahan yang punya pengaruh besar misalnya perubahan undang-undang. Ya, ini nanti KUHP yang baru akan mulai berlaku di 2025 kalau tidak salah ya yang kita bahas kemarin itu. Nah, itu nanti kita akan bisa seleksi atau kita bisa analisis dampaknya. Nah, kemudian contohnya adalah perubahan undang-undang desentralisasi. Ya, dulu waktu Orde Baru itu semua kita memakai kebijakan sentralisasi. Ya, semua pusat. PAD-nya daerah itu masuk ke pusat, nanti kalau daerah butuh baru minta ke pusat. Ya, duitnya. Jadi pembangunan di luar Jawa itu agak terlambat. Ya, kemudian muncul Undang-Undang 34 tentang desentralisasi ya, atau dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana daerah punya keleluasaan untuk mengatur salah satunya pengelolaan keuangan, pemekaran wilayah, dan lain-lain.
Dampaknya apa? Dampaknya secara pembangunan kalau pimpinan daerahnya amanah, ya daerahnya maju, ya, karena pengelolaannya bagus, ya. Karena dengan sistem desentralisasi ini ya, daerah itu punya kewenangan untuk membangun atau menggunakan mengelola anggarannya lebih lebih optimal dibandingkan pada saat desentralisasi. Nah, ini pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa tidak hanya positif, ada juga negatifnya ya. Misalnya ya, karena pengaruhnya saking besarnya ini kita lihatnya ada yang dari Papua nggak? Kasus Gubernur Papua misalnya. Siapa yang kena kasus sekarang? Lukas NMB ya. Lukas MB apa Lukas NMB? Bagaimana dia kemudian menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan desentralisasi ini untuk kepentingan dia sendiri. Ya, kemudian kalau dengan kebijakan desentralisasi ini, otonomi daerah ini jadi muncul raja-raja kecil di daerah. Ya, istilahnya dinasti-dinasti kecil. Kalau dulu kan dinastinya Soeharto aja, misalnya. Kalau sekarang dinasti-dinasti kecil di daerah banyak muncul. Misalnya hari ini suaminya jadi bupati, ya, dua kali periode, nanti habis itu istrinya yang jadi bupati, habis itu anaknya yang jadi bupati. Nah, muter aja di situ. Ini menciptakan peluang-peluang untuk membangun dinasti-dinasti baru di daerah. Ini salah satu perubahan yang cukup disebut pengaruhnya cukup besar. Nah, apa saja sih yang menjadi faktor masyarakat itu berubah? Ya. Yang pertama ada dua faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Yang internal antara lain adalah ledakan jumlah penduduk. Ya. Jumlah penduduk itu juga berpengaruh pada perubahan sosial. Misalnya, dengan penduduk yang banyak tapi SDM rendah, maka akan banyak terjadi kriminalitas. Angka penganggurannya tinggi, kriminalitasnya tinggi, angka pendidikannya rendah misalnya. Kemudian angka kesehatannya rendah. Ya, ini adalah faktor perubahan sosial. Kalau angka pengangguran tinggi, pasti ekonominya juga akan mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, yaitu penemuan-penemuan baru. Adanya inovasi-inovasi baru. Ya. Ada misalnya tadi kita lihat ada alat-alat baru yang membantu pekerjaan manusia, kemudian ada mungkin kalau bidang kesehatan vaksin-vaksin baru ditemukan ya. Itu juga merupakan faktor dari perubahan sosial. Konflik ya. Konflik juga sebagai faktor internal dari perubahan sosial dan pemberontakan. Pemberontakan ini juga masuk konflik. Kemudian yang faktor eksternalnya antara lain lingkungan alam, ada peperangan, ya. Kemudian adanya kontak dengan budaya lain. Ya. Saya yakin misalnya hal-hal dulu yang terlihat menurut kalian aneh sebelum kalian ke Sudan misalnya, ya. Kemudian ketika kalian di Sudan, kalian melihat masyarakat Sudan seperti itu, oh itu kalian tuh bisa menerima, ya. Oh gitu ya. Misalnya saya ke Sulawesi misalnya, saya ke Sulawesi, di sana itu misalnya kalau perempuan makan di meja makan kakinya diangkat tuh ya biasa aja. Ya, tadinya kan sangat aneh bagi culture Jawa mungkin ya, agak shock. Tapi dengan saya melihat secara langsung itu adalah suatu ya
ke budaya di sana, kewajaran di sana, maka saya bisa menerima itu. Ya, itu karena apa? Karena kita sudah kontak dengan budaya lain, jadi bisa memahami. Kemudian terjadi akulturasi dan asimilasi, difusi. Itu juga menyebabkan faktor perubahan. Nah, ini faktor yang mendorong adanya perubahan adalah tadi kontak dengan masyarakat lain, maka saya akan berpikir tadi ya, kalau misalnya saya tidak pernah lihat orang perempuan di Sulawesi misalnya makan dengan angkat kaki ya di kursi itu, saya tidak akan punya pengetahuan lain selain pengetahuan saya yang di Jawa misalnya. Tetapi ketika saya sudah kontak dengan masyarakat lain, maka di kepala saya itu paradigmanya sudah berubah. Nah, itu yang namanya kelihatan ya, tahu ada perubahan, ya saya tahu cara memandang saya tentang budaya itu berubah, tapi susah didefinisikan. Ya, itu artinya, oh ada perubahan di dalam diri saya bisa menerima hal-hal seperti ini. Soalnya saya pernah lihat, saya pernah kontak dengan masyarakat lain. Kemudian masyarakatnya bersifat terbuka. Ya, kalau di kota-kota saya kira sudah terbuka di Indonesia ini, kecuali yang misalnya suku-suku yang masih memang terikat oleh adat yang kuat, kayak suku Baduy misalnya ya, suku Baduy dalam itu sangat susah untuk menerima atau kontak dengan budaya lain. Kemudian faktor yang mendorong adalah juga orientasi hidup ke masa depan. Ya, masa depan itu harus lebih baik ya. Versi lebih baik itu kan dipengaruhi oleh cara pandang kita. Kehidupan di depan yang lebih baik itu yang seperti apa? Mungkin kakek nenek kalian ya, orang tua saya dulu bilang kehidupan yang lebih baik itu kalau misalnya anaknya lulus SMA. Nanti anaknya lulus SMA jadi pegawai, syukur-syukur pegawai negeri itu hidupnya lebih baik. Tetapi orientasi orang tua sekarang berubah kan? Masa iya anak saya SMA doang? Ya, harus lebih baik dong, lebih baik versi saya, yaitu misalnya harus kuliah. Ya nanti kuliah S1 harus S2. Misalnya seperti itu. Maka ada pergeseran ya, pergeseran orientasi ini. Dipengaruhi oleh apa? Tadi oleh banyak hal. Salah satunya juga karena kita terbuka dengan masyarakat lain. Kemudian toleransi. Ya, kita semakin bisa menerima keberagaman, maka akan cepat juga mendorong perubahan. Kemudian juga penduduk yang heterogen. Ya, Indonesia ini termasuk yang sangat beragam ya penduduknya. Tapi ada faktor penghambatnya juga. Ini tadi kebalikannya. Kalau kita kurang gaul istilahnya, maka kita tuh jadi agak kolot. Karena apa? Karena kita berpikir apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang pengetahuan kita itu sudah yang paling benar. Ya. Artinya kita kurang melihat, ya, ngopinya kurang jauh gitulah istilahnya. Kurang melihat berbagai keragaman yang ada di masyarakat lain. Kemudian adat kebiasaan yang kolot atau prasangka-prasangka buruk terhadap sesuatu hal yang baru. Ya. Jangan deh, itu nggak baik, itu nggak bisa, saya nggak bisa deh kayaknya ikut-ikutan seperti itu. Ya, misalnya ya, kita sudah judge dulu. Ya. Bukan artinya kita harus selalu menerima sesuatu hal yang baru ya, tetapi dalam konteks ini adalah kita harus melihat dulu apakah ya tidak tergesa-gesa mengatakan hal itu buruk atau tidak, hal itu baik atau tidak baik, tetapi harus ada penalaran yang lebih. Kemudian adanya keinginan dalam masyarakat untuk tidak berubah atau istilahnya gini, kalau di kita mungkin masyarakat ya udah percaya pada takdir. Ya udah sih takdir kita miskin mah miskin aja.
ya. Sudah garis hidup kita miskin, misalnya seperti itu. Padahal kalau ingin berubah ya memang mungkin takdir kita miskin, tapi kita harus diupayakan dulu, kan kita tidak tahu takdir itu sampai itu terjadi. Ya, kalau kita tidak berusaha, misalnya takdir kita miskin, kita memang dilahirkan jadi miskin, orang tua saya miskin, kakek saya miskin, mungkin saya juga miskin, ya misalnya ya. Jadi tidak ada keinginan untuk berubah. Kira-kira seperti itu. Terima takdir lah, tetapi tidak ada ikhtiar. Nah, ini adalah dampak positif dan negatif dari perubahan. Dampak selalu ada pro kontra, selalu ada positif dan negatif. Kehidupan itu begitu. Dengan adanya perubahan masyarakat bisa jadi integrasi masyarakat itu muncul, tapi bisa jadi disorganisasi dan menurunnya solidaritas. Karena semakin heterogen ya, kalau pada masyarakat yang masih homogen itu kan solidaritasnya sangat tinggi. Kemudian karena kita hidup di dunia sosial yang beragam, ya, maka secara tidak langsung kedewasaan kita itu muncul tadi. Kita bisa dengan mudah menerima berbagai perbedaan, ya, dibandingkan yang hidup homogen misalnya. Kita juga mudah menerima modernisasi dan bisa menerima pandangan-pandangan lain di luar dari pandangan kita. Nah, tapi dampak negatifnya yaitu tadi bisa muncul kriminalitas, kenakalan, turunnya solidaritas, dan lain-lain. Oke, sebelum sampai di sini, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Silakan. Kita lanjut dulu. Nah, hukum, tadi kita sebutkan hukum itu salah satu elemen atau salah satu unsur di dalam struktur sosial. Ya. Hukum itu salah satu unsur di dalam struktur sosial. Maka kalau ada perubahan di dalam hukum akan juga terjadi perubahan sosial. Ya, perubahan itu bisa bentuk hukumnya, bisa penegak hukumnya, bisa pelaksana hukumnya. Ya, misalnya dulu sebelum ada KPK, ya, kasus-kasus korupsi kan ditangani polisi ya, itu bentuk penegak hukum. Kemudian dibuat ad hoc harusnya itu komisi penanganan korupsi ya, sampai benar-benar polisi itu bisa menangani kejahatan luar biasa ini. Dan sampai sekarang itu masih ad hoc KPK ini. Kemudian badan-badan pelaksana hukum. Ya. Perubahan hukum ini juga akan berpengaruh pada perubahan sosial. Bisa apa? Bisa ada social lag, bisa ada ketimpangan, bisa ada kekacauan. Nah, perubahan ini bisa kita lihat pakai dua perspektif. Yang pertama, hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Ini kalau kita pakai paradigma hukum. Ya, kemarin kita belajar hukum dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Ya. Hukum mempunyai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung terhadap perubahan sosial. Maka ini contohnya apa? Hukum dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh?
Sini. Ahmad Helmi, Fuadi, ada? Hadir Ibu. Coba Mas, saya dikasih contoh hukum yang bisa mengubah perilaku masyarakat. Apa ya? Hukum yang bisa merubah perilaku masyarakat, Ibu. Contohnya, yaitu mungkin ada di beberapa daerah. Contohnya di Islam sendiri, Ibu. Di mana? Ya, di Islam. Oke, gimana? Contohnya dulu tuh di Arab itu orang-orang Arab udah sering minum khamar. Nah, setelah itu datanglah perintah dari Allah, turun surat larangan untuk meminum khamar. Dan pada saat itu warga Arab, orang-orang Arab pada waktu itu meninggalkan khamarnya. Lantas merubah perilakunya dari yang tadinya minum khamar menjadi menjauhi khamar, gitu Ibu. Oke, good. Ada lagi, satu lagi ya. Coba Mas Rian, ada Mas Rian Abi Wahyu. Ya Bu, hadir Bu. Kasih saya contoh satu lagi Mas. Tentang Bagaimana hukum yang merubah ini ya, hukum yang mengubah masyarakat. Tunggu Bu, saya mikir dulu Bu. Yang sehari-hari kamu lihat aja. Gambaran umumnya ya Bu, agak susah saya Bu. Oke, mungkin kita minta bantuan teman ya. Ya, Bu. Biar temannya merasakan. Siapa nih? Yazid Al-Khairo. Hadir? Mas Yazid? Mas Yazid nggak kelihatan nih. Mbak Ismiatul Muawiyah ada? Hadir Bu. Coba Mbak kasih contoh. Contohnya apa ya Bu? Susah ya? Iya Bu. Oke, kalau susah coba saya kasih tahu. Contoh dikit yang sehari-hari aja ya. Pemberlakuan e-tilang. Ya, di mana sekarang dipasang kamera yang kamera CCTV dan kamera yang bisa memfoto ya pelanggaran-pelanggaran itu ya. Kira-kira itu mengubah perilaku masyarakat nggak? Oh, biasanya saya nggak pakai sabuk pengaman ya. Saya biasanya males pakai sabuk pengaman. Tapi gara-gara ini kan sekarang bukan polisi lagi yang nilang. Nggak bisa ngeles. Kamera yang moto. Kameranya tembus lagi sampai walaupun kacanya dibuat gelap. Nah, itu adalah salah satu contoh yang paling sederhana mungkin ya. Bagaimana hukum itu dipakai alat untuk mengubah masyarakat. Ya. Bisa difahami ya, nanti kalau diminta untuk nyari contohnya bisa ya. Bisa Bu, insya Allah Bu. Oke, yang kedua, hukum sebagai sarana mengatur perilaku ini tadi, paradigma mengubah masyarakat. Kemudian kalau bagaimana sebaliknya, paradigma yang satunya, ini ada miss ya. Paradigma yang masyarakat itu mempengaruhi produk hukum, pembuatan hukum. Ada yang bisa kasih contoh?
Misalnya begini, sebaliknya ini harusnya ada slide satu lagi. Saya kok ini hilang ya. Harusnya ada satu lagi paradigma yang sebaliknya bagaimana masyarakat itu mempengaruhi hukum. Misalnya begini, dulu sebelum ada digitalisasi ya, orang itu misalnya bisa belanja online atau transaksi online sembarangan. Maka banyak terjadi penipuan online. Ya, maka banyak terjadi orang hujat-hujatan di media sosial. Ya, kemudian hukum ini berpikir bagaimana kalau kita tidak mengatur perilaku orang di dunia maya, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak membuat suatu aturan untuk membuat kehidupan masyarakat di dunia digital atau masyarakat digital atau masyarakat dunia maya ini menjadi teratur. Maka dengan fenomena itu muncullah undang-undang ITE. Ya. Karena ada perubahan di masyarakat tadi. Ya, ada perubahan di masyarakat tadi, perubahan sistem ekonomi, kemudian ada perubahan sistem budaya, sistem nilai gara-gara digitalisasi tadi. Nah, ini harus ada juga nih perubahan hukum ya untuk mengakomodir perubahan ini. Itu kebalikan dari yang tadi. Maka dibuat inovasi produk hukum yang untuk mengatur itu semua. Ya. Soalnya akan sangat sulit kalau kita mau menjerat misalnya ya, menjerat dengan undang-undang yang pencurian ya. Dulu kan mencuri itu kan ngambil barang orang ya, ngambil barang orang tanpa tahu orang lain. Ya. Tapi pencurian versi digital kan beda. Ya. Apakah bisa dikenakan pasal pencurian yang seperti itu misalnya? Nah, ini maka ahli hukum juga memikirkan bahwa sesuatu yang terjadi di masyarakat ini juga bisa mempengaruhi produk-produk hukum tadi. Undang-undang yang tentang undang-undang lalu lintas, pemberlakuan e-tilang misalnya, pemasangan kamera-kamera, saya kira juga dipengaruhi oleh perubahan yang ada di masyarakat. Oke, bisa difahami ya. Nah, sebelum tugas, saya mau kasih ini dulu. Nanti tugasnya ini. Tugas ya. Diskusikan kasus-kasus berikut. Ini pasti masih kelompoknya yang kemarin aja ya. Coba diskusikan latar belakang lahirnya KHI. KHI tahu ya? KHI Tahu, apa? kompilasi hukum Islam, Bu. Oke, kompilasi hukum Islam Code. Ya, coba kalian diskusikan. Mengapa sih harus ada KHI? Ya. Faktor apa yang ada di dalam masyarakat? Apa saja yang diatur oleh KHI? Kemudian, apakah KHI itu sudah mengatur semua aspek potensi di dalam permasalahan keluarga? Nah, itu nanti didiskusikan. Nah, ini ada dua teori. Teori ini tadi yang saya sebutkan di atas ya. Apakah perubahan hukum itu mengikuti perubahan sosial? Ya, misalnya apakah KHI ini mengikuti perubahan sosial ataukah perubahan sosial itu terjadi karena adanya perubahan hukum? Ya, apakah perubahan masyarakat Muslim di masyarakat di Indonesia itu misalnya terkait dengan keluarga dan perkawinan itu sekarang itu berubah karena KHI? Case-nya kalian bisa, ini tadi kerangkanya ya, kasusnya kalian bisa perubahan perilaku di dalam LDR pada keluarga migran atau pengasuhan anak di dalam keluarga migran atau pengasuhan anak pekerja migran. Kasusnya ini ya, dilihat nanti pakai KHI. Ya. Nanti dari hasil diskusi itu coba kalian jelaskan apa sih sebetulnya fungsi KHI itu pada masyarakat dan perubahan perilaku seperti apa yang terjadi akibat pemberlakuan KHI terkait konteks ini ya.
konteks keluarga migran. Atau kalau nggak keluarga migran ya keluarga yang LDR lah, LDM atau long distance marriage ya. Pengasuhan anak long distance marriage itu seperti apa? Apakah fungsi KHI pada masyarakat dan perubahan perilaku seperti apa yang terjadi akibat pemberlakuan KHI? Bisa difahami? Bisa, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Lanjut, sudah selesai kok lanjut. Jadi ini, diskusinya ini. Nanti kalian lihat teori 1 dan teori 2. Masing-masing kelompok melihat dua teori ini ya. Pakai dua perspektif ini. Ada pertanyaan? Nanti bentuknya presentasi atau bagaimana, Bu? Diskusi atau Presentasi. Nanti jadi minggu depan, semua kelompok ya, minggu depan kita presentasi full. Saya nggak akan ngasih materi, tapi kita diskusi. Ini kan ada berapa kelompok kemarin? 6 ya kalau nggak salah ya. 6 apa Iya, 7 Bu. gitu, Bu. Oke, ya nanti masing-masing kira-kira kalau kasih waktu sampai maksimal 5 menit ya. Kalau 5 menit, kalau 7 kelompok kan 35 menit. Nanti sambil sisanya kita pakai diskusi. Itu. Syukur-syukur kalau memang case-nya bisa kalian cari ya sumber-sumber di internet. LDR ini pada keluarga migran. Ya, keluarga-keluarga yang misalnya TKW atau TKI. Tapi kalau misalnya ada case yang kalian tahu, LDM aja dah, long distance marriage ya. Mungkin misalnya bapaknya kerja di Jakarta, istri dan anak-anaknya kerja di apa namanya tinggal di Jawa, di Semarang atau di Solo atau di Kudus gitu misalnya. Kacamata besarnya adalah ini ya, kompilasi hukum Islam. LDR itu diatur nggak sih di KHI? Nah, itu kalian bedah deh. Kalau di majelis akademis kan kita bebas membedah ya. Kecuali kita demo, itu baru nanti bisa kena pasal. Tapi saya kira di majelis akademis ini kita boleh mengkritisi, kita boleh menganalisis ya. Ini adalah ruang yang terbuka untuk kita berdiskusi. Begitu? Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Bu. Bisa difahami ya? Insya Allah bisa dipahami, Bu. Oke, nanti saya buatkan tempatnya di pertemuan selanjutnya. Saya buat tempat uploadnya. Slide-nya nggak usah diisi panjang-panjang. Ya, mungkin 5 slide cukup lah. Yang penting kalian diskusinya serius sama teman-temannya. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan ada waktu untuk berdiskusi, mungkin memulai diskusi dan mencari-cari apa sumber-sumber atau kasus-kasus terkait dengan tugasnya. Saya kira kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Ajar, keluar dia. Trying to find way back home to you again. I gotta get back there. Gotta get back there.